Banyak yang bilang pas posisi panas jangan dilepas businya. Yo, saya juga kalau posisi panas nggak saya lepas businya, nanti tangannya melepuh, ya kan? Ya, jadi pas posisi adem. Kalau posisi panas ya kita pakai kain aja, didasari kain di sini. Jadi nanti tangannya nggak panas. Jadi kalau udah masuk segini, itu tetap diputar pakai tangan sampai tangan ini motor fiction ya. Jadi alatnya bisa seperti ini. Kalau ini bawaan dari motor biasanya ya, bawaan dari pabrik. Nih, lawannya ini masukin, tinggal putar kanan kiri. Nah, cuman saya biasanya pakai ini. Ini kuncinya tadinya seperti ini, polos, kemudian saya gerinda menjadi heksagonal seperti ini, biar masuk di kunci ring 19. Jadi nanti enak buat putar pas, buat melepasnya. Jadi ini khusus buat yang nyelip-nyelip seperti fiction contohnya, ataupun matic. Oke, di sini saya akan lepas dulu. Oke guys, jadi kenapa saya akan membuatkan tutorial cara pasang busi agar tidak slack ya. Jadi ini pasang busi ada tekniknya ya, jadi tidak asal pasang, tidak asal putar, karena sering terjadi ya, walaupun sudah bisa pegang kunci, bisa pegang obeng, tapi ini hal sepele, cuman kalau tidak tahu tekniknya bisa saja slack. Dan saya sering juga temukan motor-motor konsumen yang pasang busi sendiri ya, jadi bawa ke sini tahu-tahu udah slack ya. Jadi yang tadinya mau ngirit malah jadi keluar uang banyak karena harus di tap lubang businya, harus di snay, atau yang udah parah bisa di shock ya, jadi nanti keluar uang banyak. Oke, jadi langsung ke intinya. Oke, sebenarnya sama saja pasangnya seperti pasang baut, tinggal putar ke kanan kalau masang ya, kalau mau melepas tinggal putar ke kiri. Jadi yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, kepada mekanik pemula di tempat saya, di bengkel saya, jadi saya sering terapkan seperti ini. Biarpun saya sudah lama di bengkel, jadi saya sering terapkan cara ini. Jadi buat antisipasi takutnya businya kulirnya udah rusak, atau kulir yang di mesin ini sudah mulai rusak ya. Jadi nanti kalau dipasang terus dilepas lagi, nanti nggak bisa dipasang lagi, atau slack, dol. Biasanya sering dol itu ini lubang businya sering dol, karena ini lebih kuat ya, bahannya lebih kuat ini. Jadi antisipasi kalau misalnya ini udah mulai rusak, kalau dipaksa ke sini nanti ini ikut rusak, nanti efeknya nih, nanti perlu ditap, atau yang udah parah nanti perlu di shock ya. Jadi yang membuat slack itu bukan cara melepasnya, tapi dari cara pasangnya atau dari pas posisi panas. Itu sebenarnya nggak bikin slack, asal pengencangannya itu tepat, pas, sesuai feeling. Jadi yang kalau udah sering bongkar pasang busi ya tahu feelingnya berapa kencangannya tanpa menggunakan alat kunci torsi pengencangan ya. Jadi bukan pas posisi melepasnya bikin rusak, itu bukan, atau pas posisi panas itu bukan. Kenapa banyak yang bilang pas posisi panas jangan dilepas businya. Yo, saya juga kalau posisi panas nggak saya lepas businya, nanti tangannya melepuh, ya kan? Ya, jadi pas posisi adem. Kalau posisi panas ya kita pakai kain aja, didasari kain di sini. Jadi nanti tangannya nggak panas. Sebenarnya itu. Jadi yang bikin slack biasanya cara pas pemasangan ya. Ini perhatikan teman-teman. Jadi posisi busi itu nggak lurus ya. Kalau dilihat dari ini kondisi headnya
itu ya nggak lurus, pasti miring. Cuman kalau di dratnya kan pasti lurus. Nah, caranya teman-teman, jadi pas dimasukin gini, usahakan pakai tangan. Kalau sudah masuk pun tetap pakai tangan, sampai diputar pakai tangan itu udah nggak bisa ya. Jadi jangan langsung pakai kunci ya, baru dimasukin begini, baru ujungnya yang masuk ya, udah berdiri begini. Contoh ini sih udah berdiri, udah lurus, langsung pakai kunci. Itu saya tidak anjurkan untuk mekanik saya ya, apalagi yang masih pemula. Jadi biarpun saya udah bengkel lama, saya juga tetap pakai cara ini. Jadi kalau udah masuk segini itu tetap diputar pakai tangan sampai tangan kita nggak kuat muter, alias ini udah mentok. Berarti kalau tangan kita udah nggak kuat muter, berarti ini udah mentok, baru dipakein kunci ya. Jadi jangan sekali-kali, apalagi pas posisi panas, kalau nggak mau pegang busi saat panas, ya didasari pakai kain atau nunggu adem ya. Jadi jangan baru nempel di ujung langsung pakai kunci diputer, itu biasanya sering menyebabkan slack. Kenapa? Karena posisi gini nih, kalau udah pakai kunci ini kan jadi torsinya lebih kuat lagi, jadi kadang posisi miring pun masih bisa masuk kalau dipaksa pakai kunci ya. Jadi yang sering terjadi itu, apalagi kalau ditambah ini udah seret nih pakai alat, itu diputer pakai tangan nggak kuat, ditambah pakai kunci, puter dipaksa puter, ya udah nanti alhasil ininya slack beratnya. Jadi cara saya itu, nah ini udah masuk, puter aja terus pakai tangan begini, puter ke kanan ya. Kalau ini masih panjang kok udah seret, dikeluarin lagi, diulangi, berarti belum pas atau salah satu dratnya udah mulai rusak ya. Jadi bisa dilihat lagi, kalau udah seret segini kok udah seret, udah nggak masuk, keluarin lagi. Ya, jadi keluarin lagi. Jadi kalau masih di ujung segini dipakai tangan kok udah nggak masuk, udah kenceng, udah seret, dilihat bisa dari karat kotoran karena jarang dibuka, bisa jadi ya, atau dratnya udah mulai miring karena waktu pas pemasangan sebelumnya udah nggak pas ya. Dilihat di sini ya, di sini. Kalau kena kotoran teman-teman bisa disemprot pakai WD cleaner ya, kemudian disikat pakai sikat kawat dratnya ya. Pokoknya ini udah masuk ya kan, enteng. Ini cara yang benar ya, udah masuk. Ini kalau drat yang udah bersih, alurnya udah bersih, dratnya udah nggak miring juga, lurus, putar terus aja ke kanan pakai tangan. Nih ini kan masih segini tuh, masih ada setengah senti ya tuh, masih bisa muter, enteng. Nah kalau udah segini, ini kan posisinya sulit ya kalau untuk fiction ya, soalnya kalau untuk bebek biasanya agak longgar. Ini kalau untuk fiction, sejenis fiction MX, kalau udah segini nih, udah kita tangannya jangkauannya udah susah tuh. Sebenarnya masih enteng, cuman jangkauannya masih susah, boleh dibantu pakai alat ya. Tuh masih enteng, pakai alat pun masih enteng nih, tuh dratnya ini masih kelihatan ya. Putar terus ke kanan. Nah kira-kira udah mentok nih dratnya, baru ditambah alat lagi nih. Ini kan torsinya butuh kekuatan yang kencang lagi. Ini tinggal posisi pengencangan aja, udah.
Tuh, pakai alat juga masih enteng. Ya kenceng udah. Nah sip, jadi alat ini buat membantu saat pengencangannya aja ya, intinya buat menghindari slack, buat menghindari dol di drat busi. Masukin pakai tangan, putar pakai tangan ya. Terus kalau ini udah mau mepet, tangan udah susah menjangkau dan diputar juga udah nggak kuat pakai tangan, baru pakai alat ya. Sekali lagi, jangan pasang busi baru ditempelin udah langsung dipakein alat, nanti miring enggaknya kita nggak tahu, udah masuk apa belum kita nggak tahu karena pakai alat. Langsung pakai alat ya, jadi ini buat ngencengin aja udah ya.